Salam dan selamat bertemu kembali dalam kehidupan kita, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih memiliki kesempatan untuk bersama melihat merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengar belajar daripada firman Tuhan pada saat ini, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa, rasakan pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Engkau telah memberkati kami, memimpin kami dalam setiap kehidupan kami, dan sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menyertai kami dari awal hingga selesainya. Biarlah firman Tuhan yang akan berbicara kepada kami dimanapun jemaat Tuhan berada yang sedang mendengar dan belajar firman Tuhan. Berkati setiap pribadi kami. Hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan, urapi hamba-Mu secara khusus. Berkati setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami dari awal hingga selesainya. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, ini doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jadi jemaat Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi, dan pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Satu bagian firman Tuhan yang akan saya bawa untuk kita, yang terdapat dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 sampai 9. Kita akan lihat dalam firman Tuhan dalam Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai 9. Saya akan membacanya untuk kita. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, seperti yang kita lihat dalam bahagian firman Tuhan di sini tentang kehidupan kita sebagai anak Tuhan dan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dalam Yesaya yang membicarakan tentang kesempatan-kesempatan yang ada dalam kehidupan kita dengan kehidupan kita pada hari ini. Mari kita melihat tentang apa yang dikatakan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, sebagai pokok renungan kita, tema yang kita akan pelajari untuk pelajaran firman Tuhan kita pelajari pada saat ini adalah, saya akan membawa satu tema berkata begini, mengatasi masalah dan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Mengatasi masalah dan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi, bagaimana kita mengatasi masalah dan pergumulan kita di hadapan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, dan kita jalani setiap hari, yang kita lalui setiap hari dalam apapun kita lakukan. Jadi bagaimana cara kita mengatasi masalah kehidupan kita, pergumulan kita di hadapan Tuhan. Kita akan belajar ada beberapa hal di sini tentang firman Tuhan yang sudah kita baca sebentar tadi. Jadi bagaimana cara kita mengatasi segala masalah dan pergumulan hidup kita. Jemaat Tuhan, saya percaya pasti saat ini dan tidak lari dengan keadaan yang kita hadapi dalam dunia kita di norma baru ini, menghadapi masalah, menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan dalam hidup kita. Jadi untuk itu mari kita melihat, memfokuskan kehidupan kita, hidup kita hanya kepada Tuhan. Jadi pada saat ini kita akan belajar beberapa hal bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah-masalah yang berlaku dalam dunia hari ini, pergumulan-pergumulan berlaku dalam pribadi kita, dalam dunia pada hari ini. Jadi mari jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Seperti kita lihat firman Tuhan yang kita telah baca tadi. Yang pertama kita akan lihat bagaimana cara kita mengatasi segala masalah pergumulan kita di hadapan Tuhan. Yang pertama yaitu kita harus mencari Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia ditemui. Jadi kesempatan yang ada, jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, perkataan carilah Tuhan. Jadi selagi masih ada waktu, kesempatan yang ada, mari kita mencari Tuhan. Kehidupan kita sentiasa di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, apapun masalah kita, dimanapun posisi pergumulan kita pada saat ini. Jadi perkataan firman Tuhan membicarakan kepada kita yang pertama yaitu carilah Tuhan selama kita temui dalam kehidupan kita. Selama kesempatan masih ada, dan carilah Tuhan. Dan kita mencari Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Kita percaya dalam kehidupan kita pada hari ini. Kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan ada kehidupan kita pada hari ini. Dan marilah kita datang kepada Tuhan. Dan mencari Tuhan dalam kehidupan kita.
Jadi mungkin kehidupan kita selama ini kita memang sudah mencari Tuhan. Untuk itu kita terus mencari Tuhan dan mencari wajah Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, carilah Tuhan selama ia ditemui. Jadi kesempatan demi kesempatan yang ada, mari kita pergunakan kesempatan itu untuk mencari Tuhan. Karena dalam dunia pada hari ini, di norma baru ini kita melihat banyak sekali hal yang membuat kita sehingga kita susah untuk mencari Tuhan. Apatah lagi kita tidak beribadah di gedung bangunan gereja, apatah lagi kita tidak ada kesempatan untuk melakukan tugas kita seperti biasa. Jadi untuk itu jemaat Tuhan Bapak Ibu, inilah kesempatan kita untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena itu kesempatan yang Tuhan berikan. Jadi hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan, yang kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, selagi masih ada waktu dan kita cari Tuhan. Dan banyak keadaan dunia pada hari ini, orang-orang di luar sana, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, bahkan orang Kristen yang sudah lama, dan mereka mulai mundur iman mereka. Dan mereka mengatakan bahwa sudah sekian lama sudah mereka ikut Tuhan. Di manakah Tuhan tidak mendengar doa mereka? Di manakah Tuhan tidak memimpin kehidupan mereka, menyelesaikan masalah mereka, sehingga mereka mengatakan bahwa lebih baik saya mencari jalan dunia, lebih baik saya kembali ke jalan dunia, mencari hal-hal yang lain yang menguntungkan diri saya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, dan inilah kesempatan yang Tuhan berikan. Selagi kesempatan ini, kita carilah Tuhan. Karena dunia pada hari ini tidak akan membuat kehidupan kita aman dan damai seperti yang kita lihat, yang kita inginkan dalam secara manusia jasmani kita. Jadi Bapak Ibu jadi jemaat Tuhan dikasihi, carilah Tuhan selagi masih ada kesempatan. Itu pertama. Jadi yang kedua kita lihat di sini adalah yaitu berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dalam ayat yang kita lihat dalam ayat 6 juga, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, selama waktu yang Tuhan berikan kepada kita, berserulah kepada Tuhan. Sebab masalah pergumulan kita, dan kita datang berseru kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, masalah kita yang kita hadapi pada hari ini, jadi Tuhan mengatakan datanglah kepadaku, bagi yang letih dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, berserulah kepada Tuhan, karena itulah tempat kita mengadu. Walaupun kita berseru berteriak di keadaan di luar sana untuk memanggil siapa yang ingin menolong kita, memang orang datang menolong kita, tetapi pertolongan itu hanya sementara saja. Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita. Yaitu berserulah kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ini kami, Tuhan ini hidupku. Kami menyerahkan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami siap, dan kami mau, kami rindu supaya Tuhan akan terus menyertai memimpin kami, melindungi kami. Jadi berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, bagaimana kita mengatasi masalah dan pergumulan hidup kita, yaitu berserulah kepada Tuhan. Dan memanggil nama Tuhan. Ketika kita ada masalah, panggil nama Yesus. Ketika kita ada pergumulan, panggilan nama Yesus. Sebab Tuhan akan memberkati hidup kita. Ketika kita ada pergumulan dan kita memanggil nama Yesus, Tuhan ini kami, tolong kami. Seperti murid-murid Yesus dalam firman Tuhan, waktu mereka menghadapi masalah dan mereka berteriak memanggil nama Tuhan, 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 tolong. Jadi kita memanggil dan berseru kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita dapat mengatasi masalah pergumulan kita dengan hanya kita dapat berseru kepada Tuhan dan menyatakan masalah kita, pergumulan kita di hadapan Tuhan. Itu yang kedua, Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi. Bagaimana kita mengatasi masalah kita dan pergumulan kita di hadapan Tuhan, yaitu dengan berseru kepada Tuhan. Jadi yang ketiga kita lihat di sini, bagaimana kita mengatasi pergumulan yang sehebat ini, yang membuat iman kita hampir-hampir gagal ini, sehingga kita hampir jatuh dalam kehidupan kita dalam dunia ini. Jadi bagaimana kita mengatasinya, yaitu kembalilah, yang ketiga yaitu kembalilah kepada jalan Tuhan. Kembalilah kepada kebenaran firman Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam ayat yang ke-7 kita lihat dalam perkataan itu, baiklah ia kembali kepada Tuhan, jadi maka ia akan mengasihaninya kepada Allah dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, masalah pergumulan kita yang hadapi pada saat ini, jadi marilah kita kembali kepada jalan Tuhan. Karena mungkin selama ini kita sudah berjalan cukup jauh perjalanan kita, sehingga Tuhan telah meletakkan satu ujian yang besar dalam hidup kita, sehingga kita merasakan tidak sanggup dan tidak mampu dan tidak dapat, tidak larat lagi
Di manakah kami akan menuju kehidupan kami? Jadi itulah satu pertanyaan dalam kehidupan kita. Jadi jemaat Tuhan, Bapak Ibu sedang dikasih. Daripada kita sudah jauh berjalan melangkah dengan langkah kita hampir tersesat dalam dunia ini, marilah kita kembali kepada jalan Tuhan. Kembali kepada jalan yang dimana kita mula-mula melihat kehidupan kita yang benar-benar percaya kepada Tuhan sebelum kita mengenal dan terima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kembalilah kepada jalan Tuhan. Jadi Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jadi barang siapa percaya, barang siapa yang mengaku dan datang kepada Dia, Dia akan memberi hidup dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dalam kehidupan kita pada hari ini. Jadi kembalilah kepada jalan Tuhan, jalan yang benar di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini kita sudah menginjak dan kita sudah hampir-hampir kaki kita sudah terhantuk dengan jalan dunia. Ataupun kita hampir-hampir masuk kepada jalan yang tidak akan menguntungkan diri kita, tidak akan membawa berkat dalam hidup kita. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepada jalannya. Jemaat Tuhan dikasihi, anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kembali kepada jalan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, Tuhan memberikan kesempatan untuk kita. Bagaimanapun besar dosa kita, hidup kita sudah bersalah di depan Tuhan, dan besar manapun segala kesalahan kita, masalah pergumulan kita, firman Tuhan mengatakan, kembalilah kepada firman Tuhan, kembalilah kepada jalan Tuhan, dan kita ingat kembali, dan kita datang kepada Tuhan, dan kembalilah kepada kehidupan kita waktu kita mula mengenal Tuhan. Karena itu akan dapat menyelesaikan pergumulan masalah kita. Karena itu akan membuat kehidupan kita akan lebih teguh dalam iman kita, sentiasa percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasih, itu yang ketiga kita lihat, bagaimana cara kita mengatasi masalah dan pergumulan kita di hadapan Tuhan dalam apapun keadaan. Jadi yang keempat kita lihat di sini Bapak Ibu jemaat Tuhan, bagaimana kita mengatasi pergumulan dan masalah hidup kita di dunia, di rumah baru, di dunia pada hari ini. Jadi yang kita lihat di sini adalah yang keempat, yaitu serahkanlah rancangan dan jalan kita kepada Tuhan. Serahkanlah dan rancangan kita dan jalan kita kepada Tuhan. Kita lihat seperti dalam firman Tuhan yang kita baca yang tadi, yaitu sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanku bukan jalanmu. Jadi kalau kita lihat firman Tuhan berbicara, Tuhan memiliki satu jalan yang benar, satu rancangan yang benar dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, apapun rancangan kita, apapun jalan kita, apapun perancangan hidup kita, selama kita hidup dalam kehidupan kita pada hari ini, mari kita meletakkan satu dasar kehidupan kita, itu serahkan segala rancangan kita dan serahkan segala jalan kita. Sebab kita manusia yang merancang, tetapi Tuhan yang menentukan. Sebab rancangan kehidupan kita pada hari ini, dan kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena ada manusia, ada orang kehidupan pada hari ini, orang Kristen, bahkan orang yang belum percaya. Bahkan ada orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang ingin coba-coba membuat rancangannya, merancangkan hidupnya sendiri tanpa rancangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika kita merancang sesuatu yang kita rancang dalam kehidupan kita, tanpa membuat rancangan kita itu, menyerahkan rancangan kita itu kepada Tuhan, memang kita dapat menyelesaikan segala yang kita rancangkan itu, tetapi dia tidak akan tepat, tetapi dia tidak akan sempurna, tetapi dia tidak akan membuat hati kita puas seperti apa yang kita inginkan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan berkata dengan kita pada hari ini, pada saat itu, serahkanlah segala rancangan kita dan jalan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan memiliki rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, apapun posisi kita, dimanapun kehidupan kita, pergumulan kita pada hari ini, masalah kita pada hari ini, mari kita letakkan rancangan kita kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, kita lihat di dunia rumah baru kita pada hari ini, kes COVID-19 semakin hari semakin meningkat. Jemaat Tuhan, kita jangan tunggu lagi, dan kita jangan berlengah-lengah dengan keadaan dunia pada hari ini. Mari kita terus menyerahkan rancangan kita, segala jalan kita kepada Tuhan. Dan kita itu terus berdoa, dan kita terus meminta kepada Tuhan. Sebab masalah-masalah yang kita hadapi dalam dunia pada hari ini, sebab pergumulan-pergumulan yang kita hadapi dalam dunia pada hari ini, dan kita tidak akan tenang, dan kita tidak akan sesuatu yang akan membuat hidup diri kita semakin hari semakin lemah. Jadi firman Tuhan mengatakan satu tawaran yang sangat baik, satu undangan yang sangat baik, satu kesempatan yang sangat baik. Jadi mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang membicarakan tentang mengatasi hidup kita,
mengatasi masalah kita, pergumulan kita di hadapan Tuhan, yaitu kita serahkan segala rancangan dan jalan kita. Maka masalah itu dapat diselesaikan oleh Tuhan. Maka pergumulan itu diselesaikan oleh Tuhan. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi, mungkin pemikiran kita seperti ini. Masalah kita inginkan supaya Tuhan selesaikan dengan segera. Tapi kalau kita lihat dunia pada hari ini, Tuhan melihat kehidupan kita. Dan mungkin keinginan kita supaya Tuhan menghentikan keadaan yang susah pada dunia pada hari ini. Kita doakan supaya Tuhan menghentikan penyakit COVID-19 ini dengan segera. Kita doakan, kita terus berdoa. Bapak Ibu jemaat Tuhan, karena ini keadaan dunia pada hari ini. Untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tiada tempat kita mengadu dan tiada tempat kita berseru. Tiada tempat kita untuk meminta pertolongan, kecuali hanya Tuhanlah tempat kita mengadu. Hanya Tuhanlah tempat kita berseru. Hanya Tuhanlah tempat kita datang menyerahkan segala hidup kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, besarkah dia, kecilkah dia, sederhanakah dia, yang seperti yang kita lihat dalam dunia pada hari ini. Mari jemaat Tuhan dikasihi, kita sudah belajar ada 4 hal di sini. Yang pertama yaitu selama kita menghadapi masalah-masalah tantangan dalam kehidupan kita, pergumulan-pergumulan demi pergumulan, dan segala yang kita hadapi, kesusahan, kita lihat ada 4 hal, yaitu yang pertama, carilah Tuhan selama ia ditemui. Yang kedua, berserulah kepada Tuhan. Dan karena kita lihat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, kembalilah kepada jalan Tuhan. Kembalilah kepada jalan yang benar. Mungkin selama ini ada waktu kita ataupun ada setengah orang yang sudah melihat dan terjatuh di jalan yang sesat, yang hidup dalam dosa. Mari Tuhan beri kesempatan lagi. Tuhan memberikan kesempatan lagi dan peluang lagi untuk kembali kepada jalan Tuhan. Yang keempat yaitu serahkanlah segala rancangan kita, jalan yang kita tempuhi pada hari ini hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, segala apapun yang kita hadapi, masalah dan pergumulan kita, sekiranya kita mengandalkan firman Tuhan, kita melihat firman Tuhan dengan 4 hal ini, maka segala masalah kita, pergumulan kita, Tuhan akan melihatnya, Tuhan akan menyatakannya. Nah, kita akan melihat satu hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan memimpin kita, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan melindungi kita. Sebab kita percaya dengan sungguh-sungguh, dengan iman kita sungguh-sungguh bahwa Tuhanlah tempat kita mengadu, mengatasi masalah dan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Dan kita lihat ada 4 hal ini yang akan memberkati hidup kita. Jemaat Tuhan, jangan lupa kehidupan kita. Waktu kita susah, carilah Tuhan. Waktu kita susah dan senang, berserulah kepada Tuhan. Waktu kita susah dan sukar, kita kembalilah kepada jalan Tuhan. Dan waktu kita menghadapi tantangan dan masalah dalam kehidupan kita di dunia ini, serahkanlah segala rancangan kita, segala plan kita, segala yang kita akan lakukan itu, jalan kita hanya kepada Tuhan. Maka Dia akan meluruskan jalan kita, maka Dia akan memimpin dan menuntun jalan kita, sehingga kita akan diberkati oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita sama-sama bergerak dan maju melihat keadaan dunia pada hari ini. Jangan berhenti berdoa untuk keadaan situasi dunia pada hari ini. Jangan putus berdoa, dan marilah kita terus berdoa, sehingga doa kita dengan yakin Tuhan pasti mendengar setiap seruan kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, mengatasi masalah dan pergumulan kita hanya serahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, Engkau telah memberkati kami, mendengar setiap seruan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar setiap pergumulan kami, karena kami sudah mempelajari firman-Mu yang membicarakan tentang kehidupan kami waktu kami menghadapi masalah dan pergumulan. Kami datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan, kembali kepada jalan Tuhan, dan juga menyerahkan segala rancangan kami. Jalan kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sampai jumpa